Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan tentang wawasan kependidikan. Materinya yaitu tentang SPI dan SPN. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Resti Yulianti, saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Sehat, cerdas, ceria. Oh ya, di video kali ini saya akan membahas satu persatu tentang pengertian SPI dan SPN. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sustema yang berarti cara atau strategi. Dan dari bahasa Latin yaitu sistema, yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, energi untuk mencapai tujuan. Kemudian, definisi lain menyebutkan bahwa sistem adalah seperangkat atau komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Misalkan saja kita contohkan kita hendak pergi jauh tetapi kita terhalang hujan. Nah, solusinya yaitu kita memakai alat transportasi berupa mobil, karena mobil itu termasuk dalam komponen yang berisi ada ban, ada rem dan segala macam untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, pengertian dari pendidikan. Pendidikan Islam adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam. Dan yang kedua, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntutan zaman. Jadi, dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan Islam adalah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama atau unsur-unsur yang disusun secara teratur dan berkaitan dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian muslim, yang berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam, yang berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 1989 pada bab 1 pasal 1 tentang sistem pendidikan nasional adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan untuk mengusahakan tercapai tujuan pendidikan nasional. Dasar SPI ada dua, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi tidak ada keraguan padanya, dan juga terdapat di Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Secara umum, hadis dipahami sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, serta ketetapannya, kepribadian Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Yang selanjutnya yaitu tujuan SPI menurut Muhammad Fadil Jamal, diantaranya menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia di antara makhluk Allah lainnya dan tanggung jawabnya dalam kehidupan ini. Yang kedua, menjelaskan hubungan sebagai makhluk sosial dan tanggung jawabnya dalam ketahanan kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga yaitu menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan tugasnya untuk mengetahui hikmah penciptaan dengan cara memakmurkan alam semesta. Yang keempat yaitu menjelaskan hubungannya dengan Khalik sebagai pencipta alam semesta. Kemudian, dasar dan tujuan SPN yang pertama yaitu dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana berbunyi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Yang kedua, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang Dasar.
Lalu, faktor-faktor pendidikan diantaranya yang pertama, faktor tujuan. Tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia. Yang kedua yaitu faktor pendidik. Pendidik ialah semua yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Yang ketiga yaitu faktor peserta didik, adalah orang yang menerima pengaruh seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Yang keempat, faktor alat pendidikan. Yang dimaksud dengan alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Yang kelima, faktor metode pendidikan. Metode adalah cara menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, yang keenam, faktor lingkungan adalah yang meliputi kondisi dan alam dunia dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Kemudian, jenis dan jenjang pendidikan di SPN. Yang pertama yaitu pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini di Indonesia dimulai dari umur 0 sampai 6 tahun. Pendidikan anak usia dini itu jalur formal dan informal berupa TK, RA, Kober, dan lainnya. Pendidikan anak usia dini itu sangat penting karena untuk menstimulus perkembangan mereka di usia 0 sampai 6 tahun itu adalah fase perkembangan atau masa golden age. Yang kedua yaitu pendidikan sekolah dasar. Pendidikan sekolah dasar ini adalah pendidikan lanjutan dari pendidikan anak usia dini. Biasanya pendidikan sekolah dasar ini berupa SD atau MI. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, pendidikan SMP, yaitu pendidikan pra-remaja yang dilanjutkan dari SD berlanjut ke SMP. Biasanya di sini ada SMP dan MTS. Pendidikan pra-remaja ini sangat penting untuk mempengaruhi kepribadian, sikap, dan tingkah laku anak atau peserta didik. Selanjutnya yaitu pendidikan menengah atas untuk pendidikan masa remaja. Pendidikan ini sangat penting untuk jenjang karir mereka masa kedepannya. Apakah mereka akan bekerja ataukah mereka akan melanjutkan studinya di perkuliahan. Pendidikan menengah atas diantaranya yaitu SMA, SMK, serta MAN. Yang terakhir yaitu ayat Al-Quran menjelaskan tentang pendidikan anak usia dini terdapat dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asobak inna dalika min azmil umur, yang artinya, hai anak-anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, maksud dari ayat tersebut, Luqman mewasiatkan kepada anaknya beberapa hal, diantaranya untuk selalu mendirikan sholat dan sebaik-baiknya sehingga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sholat yang dikerjakan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan keji dan perbuatan munkar dapat dicegah. Jiwa menjadi bersih, tidak ada kekhawatiran terhadap diri orang itu, dan mereka tidak akan bersedih hati jika ditimpa cobaan dan merasa dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mewasiatkan agar berusaha mengajak manusia mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha membersihkan jiwa, mencapai keberuntungan, serta mencegah mereka agar tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Luqman juga mewasiatkan agar selalu bersabar, tabah terhadap segala cobaan yang menimpa akibat dari mengajak manusia berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang munkar. Baik cobaan itu dalam bentuk kesenangan,
kemegahan maupun bentuk kesengsaraan dan penderitaan. Cukup sekian materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.